Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat sebuah program pembelajaran ya tentang sudut ya, dan sudut matematika, tentang sinus, kosinus gitu ya. Kita akan coba menulisnya program ini dengan menggunakan file terlebih dahulu. Oke. Caranya itu seperti ini. Kita buka file baru, kita bisa pilih di sini, kemudian pilih script yang baru seperti itu. Kemudian kita akan coba menuliskan program yang akan kita pelajari gitu ya. Saya sertakan tanda komentar terlebih dahulu karena memang ini tidak akan kita eksekusi tulisannya, bermaksud dan ini penjelasan lah gitu. Mencari besar sudut. Oke, seperti itu. Setelah itu kita kasih keterangan berikutnya, ya kan? Input. Kita boleh seperti ini, input atau masukkan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nilai sudut dalam derajat. Nilai sudut dalam derajat. Maksudnya gitu ya teman-teman ya. Ini ketika kita ketika kita membuat program itu, kita mesti menentukan model datanya gitu ya. Dan supaya model datanya itu sesuai dengan programnya gitu kan, maka kita kasih keterangan gitu teman-teman ya, supaya tidak miss dalam pemrograman. Masukkan seperti ini, masukkan nilai sudut dalam derajat seperti itu. Kemudian kita kasih titik 2. Kemudian setelah itu kita akan ini seperti ini. Setelah itu kita kasih input berikutnya, itu kita konversi ya, mengkonversi nilai sudut yang dimasukkan tadi, konversi derajat ke radian. Oke, sudut radian. Oke, baik teman-teman ya, itu kenapa saya kasih underscore teman-teman ya, karena dalam penamaan variabel itu saya bermaksud di sini itu membuat nama dalam satu variabel teman-teman ya. Jadi sudut radian itu satu variabel gitu. Jadi tidak saya pisahkan. Jadi sudut yang dimasukkan tadi sudut derajat. Kita akan konversi ini ke radian. Caranya itu dikalikan dengan pi per 180 gitu ya. Titik 2. Nah, padahal nanti kita mulai menghitung sinus, kosinus, dan tangennya gitu teman-teman ya. Baik, kita akan coba kasih keterangan hitung sinus, kosinus, habis itu dan tangen. Oke, keterangannya gitu. Kalau kita coba buat programnya itu ya, untuk sinus kita sama dengan kan sin dari sudut radian.
bisa kita copy teman-teman ya. Ini bisa kita copy karena ya programnya itu ya gitu-gitu aja gitu, maksudnya yang ujung itu sama aja gitu. Ini sinus kita copy sebanyak 3 kali. Ini yang keduanya kita buat untuk kosinus. Yang bawahnya tangen. Ini kita ganti dengan tan. Ini kita kasih dengan cos. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Cara ini kita masih dalam mengetik program yang kita maksud ya. Baik, itu kan ini kan nanti kalau dijalankan nanti apa ya? Baru prosesnya gitu. Proses kemudian input dan proses gitu teman-teman ya. Kalau kita mau coba jalankan juga bisa teman-teman ya. Kita coba jalankan dulu. Ya, karena ini program yang belum kita simpan gitu ya kan. Nah, ketika kita menjalankan, dia akan meminta simpan terlebih dahulu gitu ya. Simpan dan kasih nama. Jadi seperti ini. Kita akan coba dia buat simpan di local D. Kemudian kita buat di ini ya, Trial MATLAB. Kita buat di sini sudut. Nah, gitu teman-teman ya. Simpan. Kita pilih add to pad saja teman-teman ya. Add to pad saja. Nah, di sini dia maksudnya kita akan coba masukkan sudut dalam derajat, misalnya dalam 30 derajat teman-teman ya. Oke, kita coba 30 derajat gitu. Atau 45 saja. 45. Oke, kita naikkan ini sedikit. Oke, gitu. Kita enterkan. Nah, apa ya? Nampak kita hasil ini cuma masukkan nilai sudut dalam derajat kemudian 45 ya udah. Ketika kita enter ya sudah seperti itu saja. Kemudian sementara hasilnya itu sudah ada di Jindal Workspace. Nah, sekarang kita akan buat program gitu ya. Bagaimana menampilkan nilai-nilai ini ke dalam command window gitu teman-teman ya. Sebenarnya bisa saja kita tinggal panggil sudut derajat gitu ya kan. Boleh saja sudut derajat gitu kan. Sudut misalnya sinus. Nah, gitu. Tampil gitu. Ya, cuma kita mau apa ya? Nggak mau ribet. Nggak seperti itu. Kapan kita apa yang tampil itu kita panggil gitu nggak usah. Kita langsung dari program saja. Oke, baik. Kalau untuk program menampilkan kita buat program terlebih dahulu. Tampilkan hasil gitu ya. Hasil kita enter gitu. Kita buat bagian sini teman-teman ya. Ingat ya, tanda persen itu tanda komentar ya teman-teman ya. Itu enggak dieksekusi. Ini masuk kodenya lagi fprintf ya. Kemudian kita buat nilai sinus gitu ya. Nilai sinus ya kan. Nilai sinus oke. Kemudian kita kasih buat persen. Nah, habis sudah persennya. 4F N. Kemudian sinus gitu. Segini ya. Kemudian kita buat F lagi. F kurung nilai kosinus ya.
Saya lupa ngasih ini ya sepertinya. Ini kosinus, kemudian dibuat dalamnya persen, titik 4 fn. Oke. Kemudian koma. Oke, ini salah ya teman-teman ya, komanya itu di sini, di ya ini dihapus. Terus sinus, oke, koma, kemudian ini kosinus ya, gitu. Kemudian f print f untuk tangan lagi ya, f print f sama ya, nilai tangan ini, kemudian persen f n titik 4n, koma, kemudian tangan gitu. Oke, jadi tidak bisa teman-teman ya, jadi kurang lebih itu program tampilannya gitu ya kan. Kemudian kita coba dulu ya, kita tambahin di awalnya CLC ya teman-teman ya, CLC, kemudian oh ya, clear CLC saja, clear CLC sudah gitu saja. Kita coba jalankan ini programnya ya, kita coba jalankan. Nah, 45 kita masuk. Nah, jadi kita sudah, programnya sudah menampilkan hasilnya teman-teman ya, 45 dalam kosinusnya 0,7, kosinus juga seperti itu, tanginnya 1 ya. Oke, tan dari 45. Baik, kita akan coba lagi lanjutkan programnya, yaitu tentang menghitung besar sudut dalam radian ya. Kita coba menghitung, hitung besar sudut dalam radian. Oke, buat dulu programnya, besar sudut radian sama dengan sudut radian. Oke, sudut radian. Oke, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita konversi ya, konversi radian ke derajat. Besar sudut radian, konversi radian ke derajat ya. Oke. Besar sudut derajat sama dengan besar sudut radian. Besar sudut radian dikali pi per ini salah, bukan pi, 180 gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti itu konversinya.
Kemudian kita coba tampilkan lagi hasilnya. Nah, proses teman-teman ya, tampilkan hasil ya, print F dari ya, besar sudut dengan persen dot F, kemudian derajat N, seperti itu. Oke, itu koma, kemudian besar sudut derajat, Nah, kurang lebih seperti itu programnya. Kita akan coba jalankan ya. Ini ya, kita save boleh, kemudian kita jalankan. Ada yang error baris ke-25, frame F besar sudut. Oh ya, ini ya, di sini kita save, kita clearkan lagi teman-teman, kita jalankan. Nah, sudut 45. Oke ya, jadi masukkan nilai sudut dan derajat, nilai kosinusnya 0,71, nilai kosinusnya 0,771 juga, nilai tangennya 1, besar sudutnya 45 derajat. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita coba lagi 90 ya, 90. Nah, nilai kosinusnya 1, nilai kosinusnya 0, nilai tangennya 163, besar sudutnya 90 derajat gitu ya. Kita coba jalankan lagi. Saya cari sudut yang 180. Nilai sinusnya 0 ya kan ya, nilai sinus dari sudut dalam derajat 180 0, kosinusnya minus 1, tangennya 0, besar sudutnya 180. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya, program mencari besar sudut ya, tentang sudut lah gitu, konversi dari sudut besar sudut dan derajat ke sinus, kosinus, kemudian tangen gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.